Jauh sebelum keberhasilan penginjilan di Tanah Batak, telah ada beberapa kali percobaan penginjilan yang dilakukan, namun mengalami kebuntuan bahkan sampai meregang nyawa. Kegagalan misi baptis Amerika yang mengirim Munson dan Liman yang terbunuh di Lobu Pining Juli 1834, kemudian diambil alih oleh misi Belanda pada tahun 1856 dan yang mengirim Gerrit van Hassel ke Spirok. Namun gerak lambat badan misi ini kemudian menjadi alasan untuk memindah tangankan misi penginjilan di Tanah Batak ke misi dari Jerman, yakni Rheinische Mission Gesellschaft, yang kemudian mengirim Ingwer Ludwig Nommensen. Sigumpar bukanlah daerah pelayanan pertama Nommensen di Tanah Batak. Sebelumnya Nommensen telah terlebih dahulu memberitakan Injil di Rurasi Lindung selama kurang lebih 28 tahun. Kemudian 1890 Nommensen memulai misinya di Toba, namun 1891 baru ia menetap di Sigumpar. Shalom, perkenalkan nama saya Situa Gustav Manaur Saragi. Situa lingkungan Silibat, dan status pekerjaan saya adalah sebagai pengacara berdomisili di daerah Balige. Kedatangan Nommensen ke Sigumpar didasari atas suatu kejadian di Sigumpar yang pernah mengalami suatu bentuk kekerasan akibat dari suatu ego yang cukup tinggi. Mengawali penginjilannya, Nommensen terlebih dahulu mempelajari bahasa Batak, kebudayaan dan juga membangun hubungan yang baik dengan raja-raja adat. Ketika Nommensen pertama sekali hadir di Sigumpar, ia menyaksikan orang Sigumpar hendak membunuh seorang anak perempuan yang berusia 18 tahun bernama Sondang yang sudah 2 hari dipasung dan akan segera dibunuh lalu dimakan. Menurut beberapa tulisan sejarah, ini adalah hal yang biasa dilakukan orang Batak, sama seperti kasus kematian Munson Liman. Namun bagi Nommensen yang telah mempelajari kebudayaan Batak, mudah baginya menyelesaikan permasalahan tersebut dengan meminta bantuan dari raja adat yang berpengaruh. Peristiwa pembebasan anak perempuan bernama Sondang itu menjadi salah satu titik awal penginjilan Nommensen di Sigumpar. Sebelum kedatangan kekristenan di Sigumpar, dahulu orang Sigumpar terkenal orang yang sangat beringas, dalam arti bahwa Sigumpar adalah dalam bahasa Bataknya nariar najulu. Dalam pemahaman riar tidak bisa dikuasai dan tidak bisa diajak kompromi. Songon nidok nina tua-tua, mulu nidok manuk nariar, berarti dangadong nabui manakupon jala lomona dong. Alani karas ni pikiran duhut aka pabahenanna. Akibat dari itu masyarakat Sigumpar sulit bersosialisasi terhadap marga-marga di sekitar, apalagi di luar sekitar. Itu dibuktikan bahwa sejarahnya dahulu masyarakat dari Laguboti, Balige, atau sekitaran Porsea Parparean adalah sangat sulit masuk ke Sigumpar. Karena Sigumpar itu terkenal dengan beringasnya ima nariar nakinani. Peristiwa anak perempuan bernama Sondang awalnya membuat Nommensen berpikir bahwa orang Sigumpar adalah manusia yang kejam, sadis dan menakutkan. Namun setelah Nommensen semakin sering berkunjung dan pada akhirnya menetap di Sigumpar, Nommensen menyadari bahwa orang Sigumpar berhati baik. Masyarakat Sigumpar menerima kehadiran Nommensen, bahkan memberikan rumah untuknya tinggal. Kehadiran Nommensen pun membawa dampak yang baik bagi orang Sigumpar. Selain memberitakan Injil dan mendirikan gereja,
Nomensen juga mengerjakan berbagai karya guna memajukan Sigumpar, antara lain mendirikan sekolah dan balai kesehatan. Tak jarang Nomensen hadir menjadi penyelesai masalah sengketa-sengketa tanah yang kerap terjadi. Terdapat juga tanah yang kemudian ditebus Nomensen sendiri, yang kemudian menjadi lokasi tempat tinggal yang semuanya itu dikerjakan bersama-sama, bergotong royong dengan masyarakat Sigumpar. Maksudnya Nomensen terjadi perubahan 180 derajat, di mana masyarakat Sigumpar langsung memohon kepada Nomensen untuk tinggal dan bermukim di Sigumpar. Nomensen tidak terlalu lama memikirkan itu. Di akhir bulan tahun 1887, Nomensen mulai datang ke Sigumpar dan mengadakan pertemuan-pertemuan dengan Raja Sigumpar, hingga Raja Sigumpar sepakat mendirikan rumah Nomensen dan menyerahkan tanah yang begitu luas di Sigumpar, yaitu tanah pergunungan ini, tanah yang ada di Dolok Jior dan di Napitupulu. Semuanya itu diberikan dengan catatan bahwa tanah tersebut tidak bisa dinyatakan bahwa itu diberikan oleh satu marga. Kesepakatan itu terjadi sampai sekarang, bahwa masyarakat Sigumpar tidak ada yang mengklaim satu marga pun yang memberikan tanah kepada gereja atau kepada Tuan Nomensen. Proses penginjilan dan pengajaran yang dikerjakan Nomensen di Sigumpar terhitung mulus. Meskipun tetap ada hambatan yang terjadi, namun penerimaan masyarakat Sigumpar kemudian menolong Nomensen untuk mengerjakan pengerjaannya. Sigumpar benar-benar merasakan perubahan yang dilakukan Nomensen, sebab Nomensen juga mengajari para perempuan untuk menjaga kebersihan, mengajarinya lagu-lagu gereja, dan dalam banyak kesempatan di Onan, Nomensen juga mengajak orang-orang untuk datang beribadah. Sigumpar jugalah yang kemudian menjadi pusat stasi penginjilan Nomensen setelah Hutadame. Dari sinilah ia berangkat ke daerah sekitar Toba, Samosir, hingga Simalungun untuk memberitakan Injil dan melakukan pengajaran yang dibantu oleh guru-guru dari seminari Pansur Napitu. Perkenalkan, nama saya calon pendeta Giovanni Tuaman Siregar. Saya pelayanan di tempat ini sebagai calon pendeta HKBP di HKBP Dr. Il Nomensen Sigumpar ini. Jadi disinilah lokasi pemakaman Opui Dr. Ingwer Ludwig Nomensen dan beserta para teman-temannya. Dan memang di lokasi Sigumpar inilah menjadikan tempat dia yang terakhir setelah dari Silindung. Kurang lebih beliau pelayanannya di sini 28 tahun dan memusatkan penginjilan di tempat Sigumpar ini menjadi pusat pelayanan penginjilan menuju ke timur atau yang kita kenal Siantar Simalungun. Ketika pelayanan terakhir Nomensen, dia itu pergi ke Samosir. Jadi beliau itu naik Solu dari lokasi ini, Luban Sibolang, inilah pelabuhan Opui Nomensen. Dan memang kuburan semua di sini menghadap ke danau karena beliau dan para teman-temannya dulunya itu paling sering aktivitasnya melalui Danau Toba ini ataupun lokasi dari Lumban Sibolang, Dermaga, Botiani, Opui Dr. Ingwer Ludwig Nomensen. Ketika itu dia ditemani anaknya bernama Jonathan Nomensen, yang pada akhirnya Jonathan yang akan meneruskan pelayanan dari Nomensen. Dan ketika itu beliau menghadiri pesta jending di Pangururan, tepatnya di Samosir. Ketika Nomensen hendak ke sana, dia memang sudah dalam keadaan sakit, sudah tua, sudah rentan. Jadi ia tetap bersikeras pergi ke Samosir. Jadi Jonathan sudah mengingatkan beliau, namun Opui tetap bersikeras untuk pergi ke Samosir. Dan akhirnya setibanya pulang ke Sigumpar ini, Nomensen sudah dalam keadaan kritis dan Jonathan melihat kondisi yang sudah sangat memprihatinkan. Dan akhirnya di tanggal 23 Mei 1918, Opui menghembuskan napasnya yang terakhir. Dan ternyata catatan-catatan dari buku yang mengatakan bahwa ribuan orang datang ke tempat ini, ke Sigumpar ini, untuk melihat pemakaman ataupun
penguburan Opui Dr. Ingvar Ludwig Nommensen di Sigumpar ini. Ragam karya, perubahan, dan kemajuan yang dirasakan orang Batak, buah penginjilan Nommensen telah menyingkapkan kegelapan dan ketertinggalan menuju zaman yang baru. Keberhasilan inilah yang kemudian membuat Nommensen dijuluki sebagai apostel orang Batak dengan sebutan Opu yang artinya dituakan dan dihormati. Di akhir masa pelayanannya, Nommensen dalam kerendahan hati menyadari bahwa tugas pelayanannya belumlah sempurna dan memohon pertolongan Tuhan untuk orang Batak yang disampaikan dalam doa syafaat malam Paskah. Setelah memberikan hidupnya melayani 56 tahun di tanah Batak, sama seperti doanya ketika pertama sekali datang ke Rura Silindung, dia mengakhiri pelayanannya karena kematian tanggal 23 Mei 1918 dan dimakamkan di Sigumpar.